Pada pelajaran matematika bab 8 kelas 8 adalah bangun ruang sisi datar yang merupakan kelanjutan dari pelajaran matematika kelas 7 yaitu segi 3 dan segi 4. Pada pelajaran yang lalu kita telah menghitung luas dan keliling dari bangun-bangun datar ini. Bangun datar apa sajakah itu? Segitiga, persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Dengan bekal pengetahuan yang sudah kita pahami, kita kembangkan lagi pada bab ini, khususnya mengenai luas permukaan bangun ruang sisi datar. Semoga siswa sekalian bisa memahaminya. Dengan menggunakan kertas berpeta dan membentuk bangun ruang sisi datar darinya, diharapkan siswa bisa membuat model yang mendekati bentuk aslinya, sehingga pengalaman ini bisa siswa gunakan dalam memecahkan masalah dan menghitung luas permukaan dengan akurasi yang tinggi jika digunakan skalanya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menentukan luas permukaan prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat. Di sini saya ambil contoh belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC 6 satuan dan panjang diagonal BD 8 satuan. Sebelum kita menentukan luas permukaan prisma, kita harus membuat dulu jaring-jaring prisma. Di sini saya sudah membuat jaring-jaring prisma yang alasnya belah ketupat A, B, C, D dengan panjang AC 6 satuan dan BD 8 satuan. Sebagai alasnya, kemudian yang di sini dengan ukuran yang sama sebagai tutupnya. Tinggi prisma di sini saya buat 7 satuan. Kita buktikan dulu apakah ini merupakan jaring-jaring prisma dengan alas belah ketupat. Di sini alasnya rapi menutup semua sisinya ya. Sebelah sini juga demikian, rapi menutup sisinya. Sekarang kita buka lagi dan kita akan menghitung luas dari setiap bangun yang menyusun jaring-jaring prisma. Pertama kita akan mencari luas dari belah ketupat ini. Belah ketupat sebagai alas dan tutupnya. Luas belah ketupat, sini sudah ada rumusnya. Seperti yang kita tahu, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, diagonal 1 6 satuan, diagonal 2 8 satuan, dibagi 2, hasilnya 24 satuan. Kemudian kita akan mencari luas dari persegi panjang 1, 2, 3, dan 4. Di sini semua ukuran persegi panjang 1, 2, 3, 4 adalah sama. Sini 7 satuan yang tinggi prismanya. Kemudian panjang AB-nya. Di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Panjang AB-nya 5 satuan. Ya. Bagaimana panjang AB-nya? Kenapa 5 satuan? Kita balik lagi ke sini. Pada belah ketupat,
panjang AB ini sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, dan sama juga dengan panjang AD. Kita ambil 1/4 saja dari belah ketupat, yaitu panjang AB saja. Jadi kita bagi 4 belah ketupatnya. Nah, yang terlihat adalah segitiga siku-siku dengan 3 satuan sisi yang mendatar dan sisi tegaknya 4 satuan. Yang ditanya AB adalah sisi miring. Berlaku teorema Pythagoras. Kita lihat di sini. Mencari panjang AB berarti akar dari 3/2 ditambah 4/2 sama dengan akar 25, berarti panjang AB 5 satuan. Jadi kita dapatkan panjang AB 5 satuan. Di sini AB-nya 5 kotak atau 5 satuan. Bisa juga kita tes dengan kertas berpeta. Nah, terlihat panjang AB adalah 5 satuan. Ya, bisa kita ukur dengan kertas berpeta atau kita hitung. Nah, kita cari satu persatu boleh. Persegi panjang 1 ditambah persegi panjang 2, persegi panjang 3, persegi panjang 4. Luasnya berapa? Semuanya 7 kali 5 satuan. Ya, 7 kali 5 satuan persegi panjang 1. Jawabannya 35. Persegi panjang 2, 35 juga luasnya. Yang ketiga 35 juga, yang keempat 35 juga. Hasilnya 140 satuan. Jadi ini merupakan selimut prisma yang luasnya 4 kali 4 persegi panjang kali 5 lebar dan panjang persegi panjangnya 7. Hasilnya 140 satuan. Jadi kalau kita mau pakai rumusnya, untuk luas permukaan prisma dengan alas belah ketupat, yaitu rumusnya 2 kali luas belah ketupat ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas belah ketupat tadi 24 dikali 2 ditambah kelilingnya, keliling belah ketupat tadi ada 4 kali 5 panjang AB dikali tinggi prisma 7. Hasilnya 48 tambah 140. Jawabannya 188 satuan. Kiranya itu saja penjelasan saya. Untuk latihan silakan dikerjakan halaman. Ini adalah jaring-jaring prisma dengan alas layang-layang. Kita buktikan. Setelah kita buka jaring-jaring prisma, kita lihat jaring-jaringnya terdiri dari 2 buah layang-layang dengan ukuran yang sama, diagonal 1 16, diagonal 2 21, dan 1 buah persegi panjang
yang merupakan selimut dari prisma. Panjangnya sesuai dengan keliling dari layang-layang dan lebarnya sesuai dengan tinggi prisma, yaitu 7 satuan. Jadi luas permukaan prisma dengan alas layang-layang rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Untuk luas layang-layang, sesuai dengan rumus, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, 16 dikali 21 dibagi 2, dapatlah 168 satuan. Untuk mencari keliling dari layang-layang, panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Berapakah panjang AB? Di sini panjang AB kalau kita potong menjadi 2 bagian yang sama, panjang AB itu adalah di sini kita akan mencari panjang AB. Setelah kita bagi bangunnya menjadi 2, itu terlihat berbentuk seperti segitiga siku-siku. Jadi berlaku teorema Pythagoras. Panjang AB itu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jawabannya 10 satuan. Untuk mencari panjang BC, berarti sama, pakai Pythagoras juga. Akar dari 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2, hasilnya adalah 17 satuan. Jadi total keliling layang-layang panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD adalah 54 satuan. Sekarang kita akan menaruh angka-angka yang sudah kita cari tadi ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tinggi prisma. 2 kali luas alasnya 16 kali 21 dibagi 2, dapatnya 336, ditambah keliling alas 54 kali dengan tinggi prisma 7, hasilnya 378. Kita jumlahkan dengan 336, jumlahnya sama dengan 714 satuan. Jadi luas permukaan prisma dengan alas layang-layang adalah 714 satuan. Untuk latihan, kita buka halaman 145, nomor 5, yang merupakan soal UN SMP tahun 2015. Untuk latihan, tentukan luas permukaan prisma dengan alas berbentuk layang-layang dengan diagonal 1 40 satuan, diagonal 2 36 satuan, tinggi prisma 10 satuan. Alasnya seperti gambar di bawah ini.